Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Matematika Diskret, akan menjelaskan materi yang berjudul Aljabar Boolean. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, silahkan kepada Arfani Lovina. Saya Arfani Lovina Burstendel dengan NIM 2021-31078 dan selanjutnya ada rekan saya. Saya Hayako Simalucuaningsi dengan NIM 2021-31087. Selanjutnya. Saya Adinda Musika Permata dengan NIM 2021-31088. Dan saya Fasya Rizka Zanuba, NIM 2021-31090. Baiklah, presentasi ini akan dimulai oleh rekan saya Arfani. Kepada Arfani, saya persilahkan. Baik, aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari sebuah sistem digital. Aljabar boolean dikembangkan oleh George Boole tahun 1847 untuk memecahkan persoalan logika matematika. Aplikasi aljabar boolean dalam jaringan switching. Jaringan komunikasi biasa digambarkan dalam node dan link. Node mempresentasikan N-terminal perangkat jaringan, digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Link mempresentasikan hubungan atau koneksi antar nodes, digambarkan dengan garis. Sebagai perangkat jaringan node, dapat berfungsi sebagai routing, switching, maupun multiplexing. Transmisi data atau informasi jarak jauh biasa dilakukan melalui jaringan switching node. Transmisi dimulai dan diakhiri di perangkat yang disebut station, yang dapat berupa komputer, terminal telepon, dan lain-lain. Switching node pada umumnya mengenal dua keadaan atau bilangan biner, 0 dan 1. 0 digunakan untuk jangkauan tegangan antara 0 sampai 0,8 volt. 1 digunakan untuk jangkauan tegangan antara 2 volt sampai 5 volt. Jadi, yang pertama ada komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu yang kedua itu ada distributif, yaitu A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Lalu A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan yang ketiga ada identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A. 0 ini adalah elemen 0, dan A dikali 1 sama dengan 1. 1 ini adalah elemen unit. Yang keempat ada komplement. A ditambah A komplement sama dengan 1, lalu A dikali A komplement sama dengan 0. Lalu yang kelima ada idempoten, A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang keenam ada boundedness, A ditambah 1 sama dengan 1, A dikali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada absorpsi, A ditambah A kali B sama dengan A dikali A tambah B sama dengan 0. 0 dan 1 menyatakan variabel tegangan untuk dapat menyelesaikan persoalan jaringan switching. Kita harus mengenal terlebih dahulu hukum-hukum aljabar boolean sebagai berikut. Bila A, B, C sama dengan B, B itu adalah himpunan boolean, maka memenuhi hukum-hukum dari yang ke-8 ada involusi, A sama dengan A, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 0. Yang ke-9 ada asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Yang ke-10 ada De Morgan, A ditambah B sama dengan A kali B, A tambah B sama dengan A kali A tambah B. Kita perhatikan bahwa setiap hukum di atas mengganti operasi logika plus dengan X, X dengan tambah, 0 dengan 1, 1 dengan 0, ini menentukan bahwa hukum-hukum aljabar boolean memenuhi prinsip duality.
yaitu dual. Suatu hukum merupakan hukum juga. Jaringan switching pada umumnya dibentuk dari rangkaian dasar seri N dan paralel OR. Di bawah ini adalah contoh dari gambar rangkaian seri N, yaitu notasi A dikali B atau AAB atau AB. Lalu ada juga contoh gambar dari rangkaian paralel atau OR, yaitu notasi A tambah B atau A C B. Jadi itu adalah gambar dari jaringan switching yang diberikan oleh polinomial boolean. Kemudian disederhanakan jaringan tersebut bila mana jaringan tersebut on atau off. Lalu ini adalah gambar dari jawaban contoh dari rangkaian paralel atau OR, di mana itu ada absorpsi, distribusi, komplement, identitas. Jadi jaringan switching tersebut on bila X on dan Y off, atau jaringan on bila X on dan Y on. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Haya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aplikasi aljabar boolean pada rangkaian logik atau gate. Sebagian besar rangkaian dalam hardware sistem pengolah data adalah rangkaian logik yang dapat bekerja sebagai penguat, pembanding, perata, osilator, atau penjumlahan, pengendali, penyanding, dan lain-lain. Ada beberapa simbol yang sering digunakan dalam rangkaian logik, yaitu AND, dan yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat ada NOT and NAND, yang kelima ada NOT or NOR, lalu yang keenam ada exclusive OR atau XOR, yang ketujuh yaitu exclusive NOT. Contoh soalnya yaitu gambarkan rangkaian logika yang dinyatakan oleh E dalam kurung A dalam kurung A, B kovalen B, kovalen B, VC, kemudian sederhanakan. Ini adalah hasil bentuk dari contoh soal yang sudah disederhanakan. Yang C, aplikasi aljabar boolean dalam operasi kelipatan persekutuan kecil, KPK, dan faktor persekutuan besar atau FPB. Dalam aljabar boolean, operasi plus sama dengan operasi KPK dan operasi X sama dengan operasi FPB. Untuk mengingat kembali operasi KPK dan FPB, perhatikan contoh yang berikut. Carilah KPK dan FPB dari 45, 48, dan 72. Hasil yang didapat yaitu faktor prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Faktor prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Faktor prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 32. Jadi, KPK dari 45, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 720. Jadi, FPB dari 45, 48, dan 72 adalah 3. Perhatikan untuk KPK. Semua faktor prima yang ada dikalikan. Faktor yang sama diambil pangkat tertinggi. Untuk FPB, hanya faktor prima yang sama dalam 45, 48, dan 72 dikalikan. Diambil faktor prima dengan pangkat terendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Diketahui himpunan boolean B sama dengan D60 sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Tentukan KPK dari 5 dan 12. Jawabannya 5 sama dengan 5, 12 sama dengan 22 kali 3, dan KPK-nya ialah 22 kali 3 kali 5, yaitu 60. Nomor 2, misalkan diketahui himpunan boolean B sama dengan D60 sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Tentukan FPB dari 5 dan 12. Jawabannya 5 sama dengan 5,
12 sama dengan 22 kali 3, maka FPB-nya sama dengan 1. Nomor 3, ditanya elemen 0. A tambah 0 sama dengan A. Identitas seperti yang tertera pada tabel, perhatikan yang memenuhi rumus identitas A tambah 0 sama dengan A adalah 1. Jadi, elemen 0 dari B sama dengan D60 adalah 1. Nomor 4, ditanya elemen unit. A kali 1 sama dengan A, identitas seperti yang tertera pada tabel. Perhatikan yang memenuhi rumus identitas A kali 1 sama dengan A adalah 60. Jadi elemen unit dari B sama dengan D60 adalah 60. Nomor 5, 10 ditanya Nomor 5, ditanya 10 komplement. A komplement tambah A dikurangi unit komplement, 10 komplement tambah 10 kurangi 60, titik-titik ditambah 10 kurangi 60. Lihatlah tabel soal nomor 3. 12 tambah 10 kurangi 60, 60 tambah 10 kurangi 60. Jadi, 10 komplement sama dengan 12, karena 12 faktor dari 60. Minimal DNF atau disjunctive normal form. Minimal DNF adalah ekspresi boolean yang ada dalam bentuk minimal, di mana suku-sukunya tidak ada satu di dalam yang lain. Minimal DNF dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan teori include dan teori konsensus. Yang kedua dengan peta Karnaug. Dengan teori include dan konsensus. Sebelum mempelajari teori include dan konsensus, ada baiknya kita kenal dulu beberapa istilah, yaitu yang pertama, fundamental produk atau perkalian dasar adalah perkalian dua atau lebih variabel-variabel boolean yang tidak memuat variabel yang saling komplement atau sama. Contohnya, AB, ABC komplement, A komplement BC komplement, fundamental produk. ABA, A komplement BA, ABB komplement bukan fundamental produk. B. Ekspresi boolean E adalah penjumlahan satu atau lebih fundamental produk. Contohnya, E sama dengan AB ditambah AB komplement, C komplement, tambah ABC komplement. Ekspresi boolean dalam bentuk DNF jika suku-suku E tidak ada satu di dalam yang lain. Contoh, E1 sama dengan AB ditambah A komplement BC ditambah AB komplement C komplement bentuk DNF. E2 sama dengan AB ditambah ABC, bukan DNF. ABC. Teori include. Jika fundamental produk P1 termasuk di dalam fundamental produk P2, maka P1 ditambah P2 sama dengan P1. Contohnya, AB ditambah ABC sama dengan AB. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fasya Rizka Zanita. Selanjutnya, konsensus. Jika fundamental produk P1 dan P2 memiliki satu elemen saja yang saling komplement, maka konsensus Q dari P1 dan P3 adalah perkalian elemen-elemen P1 dan P2, di mana elemen-elemen yang saling komplement dihilangkan dan tidak ada pengulangan. Contoh, P1 sama dengan ABC komplement, P2 tambah sama dengan ABCD, maka konsensus dari P1 dan P2 adalah Q sama dengan ABD. P1 sama dengan ABC komplement, P2 sama dengan A komplement BCD. Tidak ada konsensus, sebab ada dua elemen yang saling komplement. Nah, selanjutnya teori konsensus. Jika Q konsensus dari P1 tambah P2 tambah Q sama dengan P1 tambah P2. Contohnya sebagai berikut. Nah, ekspresi boolean minimal adalah ekspresi boolean E yang semua fundamental produknya sudah minimal DNF, yaitu tidak ada satu di dalam yang lain. Contoh, E1 sama dengan A komplement B komplement, minimal DNF.
E2 sama dengan AB tambah AB komplemen C tambah A komplemen BC komplemen. Belum minimal. Nah, E2 dapat diminimalkan dengan teori konsensus sebagai berikut. Nah, suku-suku dari ekspresi boolean minimal disebut primer implikan P1 dari ekspresi boolean B yang memenuhi sifat E tambah P1 sama dengan E. Contoh, BC komplemen adalah primer implikan dari E2 sama dengan AB tambah AB komplemen C tambah A komplemen BC komplemen. E2 tambah P1 sama dengan AB tambah AB komplemen C tambah A komplemen BC komplemen tambah BC komplemen. Karena BC komplemen konsensus dari AB. Sama dengan AB tambah AB komplemen C tambah A komplemen BC komplemen dan A komplemen BC komplemen, maka AB tambah A komplemen BC komplemen tambah BC komplemen. Sama dengan E2. Sama dengan A, B tambah A komplemen BC komplemen. Jadi, ekspresi boolean minimal sama dengan jumlah dari primer implikannya. Nah, lanjut peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah peta dari ekspresi boolean yang dapat digunakan untuk mencari primer implikan dari ekspresi boolean minimal. Peta untuk dua variabel. Peta untuk dua variabel sebagai berikut. Nah, dan ada dua contohnya. Dan selanjutnya ada peta untuk tiga variabel. Ini ada contohnya. Nah, peta untuk 4 variabel. Contoh, cari ekspresi boolean minimal dari E1 tambah E1 ABCD tambah A BED tambah A B komplemen ED tambah A B komplemen ED tambah A BED komplemen tambah A komplemen B komplemen CD komplemen tambah AB komplemen CD komplemen. Jawabnya E sama dengan C. E A B E D ditambah A B komplemen ED ditambah AB ED komplemen ditambah AB komplemen CD komplemen. Jawabnya E sama dengan AC. E sama dengan X, Y, Z komplemen A ditambah X, Y, Z komplemen A komplemen tambah X komplemen Y komplemen Z komplemen A komplemen tambah X, Y komplemen Z komplemen A tambah X, Y komplemen Z komplemen A komplemen. Nah, ini ada jawaban dari pertanyaan tadi. Ada 6 peta Karnaugh-nya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.